أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul Azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Mudah-mudahan atas dibacakan ayat tadi membuat menambah iman kita, ya kita menjadi kemudian senantiasa menyimak yang Al-Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi rahimakumullah. Pada kesempatan kedua forum ini kita persilakan pada Bapak Dekan, Bapak Dr. Haji Fuad Nasuri untuk menyampaikan sambutan, khususnya dalam agenda mengawali rangkaian minat Fakultas Psikologi Universitas Unpad yang ke-27. Pada Bapak Fuad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Tulus Mustafa, kemudian yang terhormat Ibu Wakil Dekan, Kajur Kaprodi, Sekprodi ya, dan para pimpinan lainnya, juga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Nah, alhamdulillah kita hari ini memulai rangkaian kegiatan milad ya, milad yang ke-27 Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, yang kegiatannya adalah pengajian khusus ya, yang kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Nah, sebagaimana kita sudah berdoa di akhir Ramadan tahun lalu, kita mengharapkan agar Allah menyampaikan kita ya, atau memberikan usia yang panjang kepada kita sehingga kita bisa sampai di Ramadan yang tidak lama lagi ya, insya Allah sepekan lagi lebih kurang ya. Nah, moga-moga memang sampai di sana ya. Moga-moga Allah memberikan usia yang cukup, kesehatan yang baik sehingga insya Allah kita bisa masuk ke bulan Ramadan. Oke, nah Ramadan ini akan segera kita lakukan dan kita saja berharap bahwa Ramadan itu akan kita sambut dengan sebaik-baiknya. Kita
ya isi bulan ini dengan sebaik-baiknya, dan oleh karena itu nanti ya berharap pada Ustadz Tulus juga memberikan tips ya agar Ramadan ini jangan selalu begitu saja ya kan, tapi bisa kita isi dengan sebaik-baiknya. Oke, walaupun saya juga pernah ikut pengajian bahwa Ramadan itu memang sebenarnya kan sudah kita siapkan. Oke, dan persiapannya itu sudah kita mulai pada bulan Rajab kemarin ya. Rajab kita puasa ya. Puasa sampai mungkin 10 hari ya. Nah, yang kita yang itu adalah bagian dari rangkaian kita menyiapkan Ramadan ini. Dan kick off-nya ya akan segera kita mulai pekan depan ya. Nah, yang selalu bisa kita catat ada 2 hal aja pada waktu kita Ramadan. Menurut saya ini ya. Jadi Ramadan itu saya hayati ada 2 hal. Yang pertama adalah pengampunan Allah itu banyak diberikan ya, dan yang kedua adalah rahmat Allah. Nah, padahal 2 itu yang sebenarnya diharapkan oleh kita ya nanti di hari akhir itu, pengampunan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu seperti yang kalau kita mendoakan orang yang meninggal dunia itu ya, kan yang kita doakan juga kan kita doakan moga-moga orangnya mendapatkan pengampunan ya, moga-moga orangnya dirahmati atau disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sebelum kita nanti suatu saat sangat membutuhkan rahmat ini, terutama di hari akhir nanti. Nah, ini bisa gambar nggak sih? Nggak bisa kalau. Nah, dan tentu saja rahmat Allah itu jadi ya rahmat Allah yang pamungkas yang nanti diberikan di hari akhir itu tentu saja berkaitan dengan rahmat Allah yang diberikan pada waktu kita di dunia ini. Dan oleh karena itu ya moga-moga kita bisa mengunduh menjolok turun ya ke rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu di bulan Ramadan ini. Dan oleh karena itu mungkin nanti kita butuh tips-tipsnya ya agar itu kita raih dan bagaimana agar kita itu konsisten begitu ya. Nah, yang selama ini menjadi keprihatan kita bersama ya para Ustadz itu seringkali mengingatkan pada umatnya ya kritik untuk kita, kritik ya bahwa pada waktu Ramadan itu umumnya baris-baris di masjid itu terus mengalami kemajuan begitu ya. Yang maksudnya adalah bahwa barisnya semakin sedikit ya, semakin di depan aja. Yang itu untuk menunjukkan atau mengindikasikan bahwa ketika kita itu harus menuju puncak ya, tapi ternyata kita malah mungkin umumnya malah tidak mengisi soft-soft di masjid. Walaupun mungkin ya kita tetap berharap bahwa kalau orang tidak mengisi soft di masjid, dia mengisi soft di rumahnya. Tapi ya kita nggak tahu kalau isi soft di rumah kan mestinya sejak awal juga ya. Nah, oleh karena itu moga-moga ya intinya moga-moga hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya itu tidak terjadi lagi. Di mana kita berharap bahwa besok ini kita bisa jalani Ramadan ini secara lebih bersemangat, lebih istiqomah, dan nanti kita mendapatkan kita menjadi orang yang bertakwa dan kita memperoleh pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Tuan yang sudah berikan atas sambutannya untuk mengawali agenda pengajian kita sehari sekaligus rangkaian dari Namilat kita. Nah, menginjak pada inti acara kita yaitu tausiah, dan sekaligus juga nanti kita akan menyimak mana tadi upaya kita supaya bisa lebih siap mental, fisik, juga spiritual di dalam menghadapi bulan Ramadan yang mulia ini. Nah, sudah hadir, insyaallah Ustaz Mustafa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kami hormati Bapak Dr. Fuad Nasori. Mohon maaf, sudah profesor ya Pak ya? Amin. Takut salah penyebutan gitu. Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Bapak Kaprodi, Sekprodi, dan para hadirin semuanya, Pak Haris sebagai pembawa acara.
Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersyukur pada Allah SWT atas berbagai macam karunia-Nya. Kita bisa berjumpa melalui Zoom untuk bersama-sama menyiapkan Ramadan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya atas miladnya ke-27 ya. Iya, begitu juga. Biasa dipenuhi dengan keberkahan, semakin maju, ya, semakin mendunia kalau bisa ya, insyaallah ya. Amin. Baik, saya akan langsung share screen. Nah, baik. Tadi sudah beberapa komentar atau pengantar ya dari Bapak Dr. Fuad Nasari membawa acara tentang Ramadan dan keutamaannya. Bahkan insya Allah sesuai dengan doa-doa kita pada Ramadan yang lalu, insya Allah kita akan bisa kembali menikmati Ramadan yang akan datang. Nah, kita mulai dari pertanyaan ya. Ketika hilal Ramadan muncul, pertanyaan adalah siapakah kita menyambutnya? Ini ada peluang permulaan Ramadan kita ini berbeda ini. Tapi insya Allah semua satu Ramadan ya, semua satu Ramadan. Cuman Maret, Aprilnya ini mungkin kemungkinan ada peluang untuk berbeda. Jadi ketika hilal Ramadan muncul, siapkah kita menyambutnya? Tentu secara spontan mungkin kita akan mengatakan siap. Tapi benarkah kita siap? Nah, marilah kita kaji bersama. Wah, ini ada kendala ini. Jadi kalau kita lihat ini kurang lancar nih. Baik, kalau kita lihat masyarakat di sekitar kita, bahkan ya kita sendiri, mungkin satu dan yang lain itu berbeda ya. Nah, jadi kaum muslimin sajalah, kalau orang non-muslim ya biarlah masing-masing punya persepsi sendiri. Tapi kaum muslimin dalam menghadiri Ramadan itu faktanya berbeda-beda. Mungkin di antara kaum muslimin ada yang merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Hanya faktornya mungkin yang biasa pagi-pagi minum kopi dengan juadah goreng atau apa gitu kan. Wah, ini kebiasaan kita akan lain ini. Mungkin terasa berat gitu. Ya. Ada juga yang menganggap biasa, itu hal rutin lah. Dan ini bisa terlihat ya di sekeliling kita, khususnya di Jogja ini Ramadan dan tidak Ramadan itu siangnya hampir sama ya. Yang biasa pagi-pagi buka soto ini juga nampaknya buka soto juga.
Bahkan kalau dulu-dulu ada anjuran supaya menghormati bulan Ramadan, malah pernah ada menghormati orang yang puasa, malah pernah ada anjuran menghormati orang yang tidak puasa. Ini repot lagi. Jadi warung-warung itu buka biasa, tidak malu-malu, ya, dan seterusnya. Ada beberapa daerah dulu ada yang membuat perda-perda yang mengharuskan kalau buka itu ya tertutup dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang gembira dan merindukan Ramadan. Nah, ini kita ini kira-kira masuk mana ya? Ya kalau secara verbal mungkin kita akan mengatakan gembira, merindukan Ramadan. Tapi faktualnya ya mari kita lihat bersama-sama nanti ketika Ramadan datang seperti apa kita menyambut Ramadan itu. Bahkan untuk mengemukakan kegembiraannya, ada yang membuat spanduk, ada yang membuat lampu-lampu hias dan sebagainya gitu. Biasanya banyak pertebaran marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Tapi apakah yang masang itu gembira itu ya walau alam, bisa jadi yang masang itu kan karena order ya. Bahkan mungkin kalau pokoknya fakultas psikologi buat itu kan memang anggarannya sudah disiapkan, pokoknya gitu. Apakah kita yang masang atau yang pemerintah masang itu gembira ya? Marilah kita lihat bersama-sama. Tapi kira-kira ada 3 kelompok itulah. Nah sekarang kita akan melihat kalau kita umpamanya masuk kepada wilayah yang ketiga, gembira, bahkan merindukan, ya, itu kerinduan kita itu seperti apa? Kerinduan kita itu seperti apa? Apakah seperti istiqbalul ardi al-atfalul matar, atau kerinduannya seperti penyambutan bumi yang kering terhadap hujan? Nih, sekitar kita hari ini hujan ya. Jadi, apakah seperti itu kerinduannya? Jadi bumi itu merasa sangat rindu pada hujan ketika berbulan-bulan kering, gitu ya. Apakah seperti itu? Atau seperti istiqbalul marid lit tabibil mudawi, atau seperti penyambutan orang sakit terhadap dokter, apalagi sakit parah gitu ya, atau kecelakaan, umpamanya hari Ahad, ya, dokter tidak pada standby, umpamanya, kemudian kita cari ke sana kemari, kemudian ada berita si rumah sakit tertentu, klinik tertentu ada dokter. Wah ini orang yang sakit seperti ini merindukannya kepada dokter ini luar biasa. Nah, yang kedua. Atau seperti istiqbalul habib lil ghaib al-muntadhar. Nah, ini anak-anak muda ini biasanya ya. Penyambutan kekasih kekasih yang lama tidak jumpa. Katanya sehari bagaikan sebulan ya kan. Seminggu bagaikan setahun. Ini rindunya luar biasa. Dan begitu ketemu itu ya bagaimana melampiaskan kerinduannya itu ya luar biasa. Ya. Nah ini kira-kira kerinduan kita Ramadan, kerinduan kita terhadap Ramadan itu memiliki jenis yang mana itu? Atau enggak ini ya, lebih dari itu, atau tadi sama sekali tidak ada kerinduan. Nah tadi disebutkan oleh Pak Dekan tadi, kita sudah berdoa di bulan Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita juga karena kita sudah dekat dengan Ramadan ini, kita harus senantiasa berdoa, Allahumma balighna Ramadan wa taqabbalhu minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Ramadan dan terimalah Ramadan kami, Ramadan dari kami. Ya walaupun tinggal beberapa hari, ya tidak ada jaminan kita bisa sampai ke Ramadan. Tapi kalau hari ini kita sudah merindukan, sudah menyiapkan berbagai hal Ramadan, umpamanya kita ternyata tiba-tiba dipanggil oleh Allah sebelum Ramadan, ya
niat kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalian, jadi kegembiraan yang mana? Kalau tadi kerinduannya itu kerinduan seperti apa? Ya rindu ya bahagia kan mestinya. Kalau kegembiraannya itu seperti apa ini? Kalau nanti datang Ramadan, kemudian kita merasa gembira, kegembiraan yang mana? Gembira ini juga macam-macam. Ada kegembiraan anak-anak, ya kan? Rame-rame pergi ke masjid, wah masjid kok rame sekali sekarang, anak-anak senang, gitu. Apalagi ada makanan-makanan, ke puasa, ya, dan seterusnya. Atau kegembiraan kaum remaja, nah, ini juga ada yang senang Ramadan itu karena kegembiraan remaja, ada istilahnya, apa istilahnya itu orang Sunda ngabuburit ya gitu ya, nah, ada seterusnya itu. Atau ada kegembiraan artis dan pedagang. Ini kan hari-hari ini para artis bahkan sudah sebulan yang lalu sudah di order untuk rekaman sana sini untuk Ramadan yang itu. Para pengusaha pakaian juga sudah mulai menyiapkan pakaian-pakaian terusnya. Nah, kegembiraan gemar makan ada juga. Apakah kita gembira karena wah Ramadan ini pesta kita ya? Minuman dari berbagai macam kolak ya, ada kolak, ada jus, mestinya Quran jus berapa, jus 1, jus 2, tapi ini jusnya mana jus mangga apa jus ada juga bermalas-malasan. Wah, ini kesempatan kita bermalas-malasan, tidur-tiduran. Nah, kira-kira kegembiraan yang mana? Terus sekalian, yang jelas kita memang harus gembira ya, datangnya Ramadan ini. Harus bahagia. Apa alasan kita bergembira? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dekan tadi, Fuad. Ini ada bulan penghapus dosa. Dosa. Emangnya kenapa dosa? Emang ada urusan apa dosa? Gitu kan. Banyak kan begitu. Bahwa bulan Ramadan itu bulan penghapus dosa, kita sambut itu, kita harus tahu emang dosa itu ada apa itu ya gitu. Bagi orang yang dosa itu biasa-biasa saja ya kan? Sekarang kan ada istilah umpamanya korupsi itu kan sesuatu yang kriminalitas yang luar biasa. Katanya sekarang orang Indonesia itu korupsi itu biasa-biasa saja gitu. jadi repot kan begitu. Orang yang seperti itu tentu nggak begitu tertarik dengan penghapusan dosa, kira-kira begitu. Nah, kita harus tahu persis bahwa memang dosa ini sebenarnya sesuatu yang sangat berbahaya bagi kehidupan dunia dan bahaya bagi kehidupan di akhirat. Berbahaya bagi personal, bagi keluarga dan bagi bangsa. Ya. Salah satunya umpamanya Rasulullah SAW bersabda, "Man aznaba dzanban nakata fi qalbihi nuqtatan sauda." Orang yang melakukan dosa sekali ini, maka dia telah menggoreskan noda hitam di dalam hatinya. Kalau segera tobat, istighfar, maka hatinya menjadi jernih kembali, kemilau kembali, cemerlang kembali, cerdas kembali. Kalau melakukan dosa kemudian segera tobat. Tapi begitu orang sekali dosa telah menggoreskan noda hitam dalam hatinya, kemudian dia tidak tobat, tidak istighfar, malah mengulang dosanya, menambah dosanya. Maka bukan hanya noda, tapi hatinya akhirnya penuh dengan noda itu. Jadi hatinya yang mestinya, kan hati sering ada istilah kata hati atau itu jadi nama partai itu ya, hati nurani, nur itu. Tapi ini ada urusan dengan partai, tapi dijadikan nama partai, hati nurani. Jadi nurani itu cahaya, hati yang bersih itu akan bercahaya.
Karena bercahaya maka akan mudah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya kan? Nah, itu kalau sudah dosa sekali tidak diikuti dengan tobat, malah dosa lagi, maka nurani tadi itu, ya, cahaya hatinya, kemiluan hatinya hilang, hilang kemilonya, hilang pancaran cahayanya. Nah, itu. Dia mendominasi. Dosa lagi, masih dosa lagi, maka dia akan hati itu menjadi berkarat. Gitu. Berkarat. Dalam Al-Quran disebutkan, fadzalika ronu bima kanu yaksibun. Itulah karat atas perbuatan yang dilakukan. Jadi hatinya berkarat. Kalau kita lihat ada stainless steel itu kan kemilo. Kalau berkarat sudah hilang kemilonya. Itu hati. Masih dosa lagi, maka hati itu akan mengeras, ya. Khosiat qulubuhum, hatinya mengeras. Dan hati kalau sudah mengeras, itu bahaya sekali. Batu itu sekeras-kerasnya batu, kalau setiap hari kena air hujan, dia akan berlubang. Tapi hati manusia kalau keras itu melebihi kerasnya hati. Gak ada mempan nasihat, saran, Quran, nggak akan mempan gitu. Nah, dan kalau sudah seperti itu akan bahaya sekali, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia akan menyempitkan jalan rezeki, akan menjadi sempit, akan mudah marah. Ini psikologi nih ya. Kata di posisinya di psikologi ini gimana ini? Dosa dalam psikologi itu. Nah, jadi kenapa orang marah itu dalam pandangan Islam itu bisa jadi karena banyaknya dosa, dikit-dikit marah dan seterusnya, stres gitu ya, dan seterusnya. Kemudian musim kebaikan Ramadan itu kecuali jadi kita sangat berkepentingan dengan dihapusnya dosa. Bedanya orang mukmin dengan orang munafik itu nggak ada dosa, nggak apa-apa itu dosa itu nggak apa-apa, seperti menghalau lalat gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau orang mukmin itu betul-betul merasa jadi beban. Dosa itu ibaratnya di atas kita ada gunung yang akan menjatuhi kita ya. Maka kita selalu berdoa Rabbana la tu'akhidna in nasina, seterusnya. Itu jadi ini peluang besar sekali. Peluang Ramadan ini karena penghapus dosa ini sesuatu hal yang istilahnya sesuatu sekali ya. Gimana? Sesuatu sekali. Ini penghapus dosa. Yang biasanya sering marah, biasanya sering bohong, dusta, ya kan? Sering dan seterusnya. Segala negatif itu, bahkan penyakit itu, nah ini saya kira ada kaitan dengan psikologi itu ya. Banyak penyakit itu sebabnya hal-hal yang sifatnya psikologis yang berkaitan dengan dosa. Jadi sangat berkepentingan kita dengan Ramadan ini. Yang kedua, musim kebaikan ya, Masya Allah, musim kebaikan. Dalam hadis disebutkan, salah satu potongan hadis itu, orang yang menjalankan kebaikan di bulan Ramadan, kalau itu sunnah, maka seperti melakukan yang wajib. Ya kan? Kalau melakukan yang wajib itu seperti menjalankan 70 kewajiban. Dan kebaikan-kebaikan begitu lancarnya, begitu mudahnya di dalam bulan Ramadan. Ada indikasinya orang yang biasanya tidak pernah ke masjid, tiba-tiba ada kesadaran rohani, spiritual ke masjid. Ya, berapa lama ya tergantung berapa modal imannya itu ya. Ada yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Fuad tadi, ada yang modal imannya 3 hari, ya 3 hari saja. Ya. Modalnya seminggu saja kan begitu. Setelah itu ya sudah biasa lagi. Ada lagi, Masya Allah, 1 malam itu seperti 1000 bulan. Lebih baik, bukan 1 malam seperti 1000 bulan, enggak. 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kan musim kebaikan. Banyak sekali. Nah, ini Lailatul Qadar tadi ya. Amal ibadah dilipat gandakan, udah itu. Bulan ukhuwah dan keharmonisan ini. Nah, ini ya. Kita ini berpuasa itu tidak sendirian, tidak hanya
orang Sleman, tidak hanya orang Jogja, tidak hanya orang Indonesia. Kita berpuasa itu seluruh dunia bersama-sama. Bahkan bersama-sama dengan satu umat, seluruh umat manusia. Karena umat terdahulu juga pada berpuasa. Nah, bulan keharmonisan ini, rumah tangga ini ya. Ini saat kita membangun rumah tangga, harmoni rumah tangga, termasuk rumah tangga ya, tidak ada rumah tangga dalam masyarakat. Tapi rumah tangga khususnya inilah Ramadan ini. Sekarang kita banyak sekali orang yang sulit untuk bertemu bersama-sama dalam keluarga, momentum dan lama ya, dalam waktu yang lama. Sering kita mendapatkan video atau apa share-share itu ya, orang ada kakek, ada nenek, ada anak, ada cucu, anak-anak cucu ada di tempat apa di ruang tamu, tapi semuanya itu sibuk dengan HP masing-masing. Nah, Ramadan itu kita dipaksa untuk komunikasi, ya kan? Buka puasa, buka puasa bersama, begitu, melampiaskan apa janji Allah tentang kesenangan, kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah ketika buka, apalagi dengan keluarga, gitu ya. Terus sahur, apa ditambah lagi tilawah Quran bersama, masya Allah. Inilah kesempatan kita membangun harmonisasi keluarga. Nah, jadi maka Rasulullah SAW ketika datang Ramadan, Rasulullah memberi kabar gembira. Nah ini. Jadi nanti kalau Ramadan datang itu gimana suasana ini, kita buat suasana gembira gitu. Ketua rumah, kepala rumah tangga, kalau yang di kelas, kalau yang di masyarakat begitu. Rasulullah itu memberikan kabar gembira ketika datang Ramadan itu. Yang disampaikan oleh Rasulullah, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Ya. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah itu artinya tambah kebaikannya. Ya. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian puasanya. Fihi tuftahu abwabul jinan. Pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga itu dibuka. Nah, itu. Kita tidak terasa ya. Ya, mungkin tidak merasakan secara fisik, tapi dampaknya itu terasa. Iya, tadi tiba-tiba ke orang rajin ke masjid. Ya itu angin sepoi-poi surga itu mengantarkan orang itu menjadi mudah ke surga. Wa tughlaqu fi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka itu ditutup, ya kan? Karena kita puasa, nafsu kita terkendali dan seterusnya. Jadi Rasulullah itu memberikan kabar gembira. Ada satu momentum yang diumumkan, dideklarasikan kepada umat begitu. Karena memang betul-betul bulan yang istimewa. Nah, kalau tadi bulan Ramadan bulan yang menggembirakan, membahagiakan. Nah, tadi kan bulan berkah itu. Nah, sekarang bagaimana menggapai Ramadan lebih berkah? Nah, itu kalau boleh tip ya, ini tipnya, Bapak. Ini tipnya ini. Jadi sebab ternyata bulan yang sedemikian rupa itu Rasulullah menggambarkan bahwa banyak orang yang berpuasa ya, kamin saimin laisa min siyami ilal ju' wal atas. Banyak itu berarti tidak sedikit. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa masuk Ramadan tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan dahaga. Artinya memang harus ada upaya bagaimana Ramadan yang penuh berkah itu lebih berkah lagi. Yang given dari Allah itu Ramadan itu sudah given dari Allah berkah. Tapi bagaimana lagi berkah supaya lebih berkah lagi pada kita semuanya. Nah, maka diantaranya merenunginya. Ya insya Allah kali ini bagian dari merenunginya. Ya, itu. Ada renungan-renungan gitu. Jadi kalau Ramadan penuh berkah tapi tidak pernah dipikirkan, direnungkan, ya kita bisa hilang begitu saja momentum itu. Memahaminya, hari ini bagian dari memahami. Tapi tidak cukup. Karena terkait dengan Ramadan itu banyak sekali keutamaannya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, yang membatalkan, yang memakruhkan. Ada yang
tidak membatalkan tapi menjadikan tidak ada pahalanya. Itu kan perlu dikaji gitu. Ya. Puasa tapi tidak mendapatkan manfaat puasa, tadi sudah disebutkan puasanya la'allakum tattaqun. Tapi setelah puasa nggak ada Ramadan efek itu ya ada itu. Mungkin Ramadan efeknya timbangan badannya menjadi lebih tambah, itu bukan itu tentu kan. Ya itu ya. Nah, jadi merenungi, memahami. Alhamdulillah kita di era di mana informasi itu melimpah. Ya, ini kajian seperti ini hanya bagian kecil, ada banyak YouTube, banyak TikTok, ada banyak referensi, ya kan? Ya, kan? Melimpah. Nah, menjaga, dijaga. Ramadan harus dijaga. Jadi banyak kalangan ulama itu, kalau tadi umpamanya disebutkan Pak Fuad ini, ada yang mulai Rajab ini sudah memberi perhatian. Ada orang memulai hidup itu dimulai dari Ramadan sebetulnya. Dari Ramadan itu. Jadi hidup yang normal adalah hidup Ramadan gitu ya itu. Sehingga ada yang membagi setahun itu dua bagian. 6 bulan setelah Ramadan, Syawal sampai 6 bulan untuk menjaga Ramadan ini. Ada yang kemudian 6 bulan setelahnya, yang kedua itu adalah menyiapkan untuk menghadapi Ramadan. Menyiapkan Ramadan. Ada juga yang menyiapkan 3 bulan ini. Rajab itu adalah ibarat menanam itu menyemai tanaman. Kemudian bulan Syaban ini adalah mengairi. Ramadan itu memetik hasilnya. Gitu. Memetik hasilnya. Jadi memang harus dijaga. Ada menghias, ini menghias ini. Jadi Ramadan itu kalau dihiasi berbagai macam amal itu luar biasa, dengan tilawah, dengan tadarus, ya, dengan sedekah, ya, dengan buka puasa bersama, dengan infak, itu semakin indah. Saya pernah hidup di Afrika ya, di Sudan itu, pokoknya. Sudan itu relatif ya negara yang masih miskin ya. Tapi kalau Ramadan itu indah sekali. Di depan rumah itu, masing-masing rumah itu ada meja. Masing-masing itu menyediakan buka puasa. Apa yang dimiliki? Miliki kurma-kurma, ya kan, minuman-minuman, buah-buah. Jadi indah sekali. Dengan berbagai macam hiasan amal begitu. Kita juga di era COVID ini juga, COVID ya, banyak juga yang punya inisiatif gitu. Masjid-masjid ada yang disiapkan meja-meja untuk kebutuhan pokok, ada makanan dan sebagainya. Indah sekali. Nah, ini mempertahankan ini. Ini yang paling berat itu mempertahankan itu. Jadi baik itu secara personal itu kan, keluarga, di masjid, di masyarakat. Ini yang biasanya paling berat itu. Jadi saya sering nyampaikan kepada panitia-panitia itu. Jadi panitia Ramadan itu belum selesai dengan Idul Fitri, belum selesai. Ya kan? Jadi tugas yang paling berat mungkin adalah bagaimana mengembalikan jamaah tarawih itu di dalam bulan Syawal supaya kembali ke masjid lagi itu kan. Nah, itu ya. Jadi perlu ditarget, kalau perlu ditarget, masjid A itu ada targetnya menambah jamaah 5 waktu setelah Ramadan bulan Syawal ini. Saya sering menawarkan nggak usah banyak-banyak. Coba Syawal itu tambah 1 jamaah saja. 1 jamaah 1 orang maksudnya. Ternyata itu nggak mudah gitu. Bahkan nggak usah nunggu seminggu, Subuh masih jamaah karena habis sahur. Setelah itu Idul Fitri, zuhur itu sudah masjidnya udah komplang gitu malah sudah ya kan, tradisi silaturahmi itu kadang-kadang juga sampai sudah nggak peduli lagi ada azan gitu. Ya. Bahkan kadang-kadang imamnya pun sudah pergi gitu ya. Nah, gitu. Jadi mempertahankan ini penting sekali. Gitu. Nah, maka di antara yang mempertahankan, Rasulullah memberikan panduan kepada kita
Kalau bulan Syawal itu setelah selesai Ramadan puasa lagi 6 bulan. Nah, itu ya. Itu bagian dari mempertahankan. Nah, ini yang merenungi Ramadan tadi sudah. Jadi di antara cara merenunginya, apakah puasa kita sudah memenuhi adab-adabnya atau sekedar tidak makan, minum, dan berhubungan badan saja. Itu perlu direnungkan. Mereview, merefleksikan tahun lalu itu gimana puasa kita. Ini bagian dari merenungkan. Apakah Ramadan tahun lalu kita rutin tarawih dan tilawah setiap harinya? Nah ini ada sesuatu yang mungkin perlu bukan salah, tapi mungkin kurang tepat. Jadi kalau bulan Ramadan habis maghrib terus habis isya orang pada ke masjid akan ditanya, mau kemana Bapak Ibu? Mau ke masjid, mau apa? Mau tarawih. Nah ini masalahnya ini sini. Jadi ketika Syawal nggak ke masjid tuh dia punya alasan karena nggak ada tarawih lagi kan gitu. Coba kalau ke masjidnya sholat isya, setelah sholat isya tarawih, nah itu sholat isyanya terus ada. Tapi kalau ke masjidnya hanya sholat tarawih, kan Syawal itu nggak ada tarawih lagi, maka nggak ke masjid lagi kan gitu. Nah, tilawah ini bulan. Jadi kalau kita lihat Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi Al-Baqarah ayat 185 itu yang ditonjolkan itu bulan Ramadan itu adalah karena diturunkan Al-Qur'annya, bukan bulan puasanya. Di akhir baru faman syahida minkum syahra falyasum, yang menyaksikan bulan Ramadan itu supaya berpuasa. Jadi seolah-olah Ramadan ini utamanya itu karena diturunkan Al-Qur'an. Salah satu penghormatannya adalah puasalah dalam bulan Ramadan kan gitu ya. Ya, namanya seperti itu. Jadi jangan sampai bulan Ramadan ini kita tidak tilawah, ya. Ya, minimal itu kan ya paling tidak sekali lah khatam itu ya, berarti setiap hari 1 juz. Saya sering kalau di kalangan masyarakat umum itu saya tanya itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu baca Al-Qur'an 1 kali, 1 majelis, 1 juz itu berat apa tidak? Pasti jawabnya berat gitu ya. Berat gitu kan. Oke, kalau berat dibagi 5. Dibagi 5 kan kita sholat 5 waktu. Nah, berarti kalau 1 juz dibagi 5, berarti setiap waktu sholat itu berapa? Berarti kan 2 lembar ya, 4 halaman lah begitu ya, kira-kira begitulah diglobalkan. Nah, itu. Jadi subuh 4 halaman atau 2 lembar. Begitu juga yang lain-lain. Jadi saya tanya, masih berat enggak 1 kali waktu sholat itu membaca 4 halaman? Masih berat ya? Masih berat itu. Kalau masih berat, nah itu 2 halaman atau 2 lembar sebelum sholat, setelah sholat 2 lembar gitu. Nah itu kalau ditanya lagi, masih berat juga. Masya Allah, lah yang tidak berat itu berapa gitu kan. Padahal menurut penelitian itu ya, saya tahu sekarang penelitian tahun berapa itu, orang Indonesia itu rata-rata setiap hari buka WA, buka HP itu 4 jam ya. 4 jam itu. 4 jam ya. 4 jam itu buka itu dan nggak ada yang ngantuk itu loh anehnya ya. Kalau buka WA, buka Instagram, nggak ada yang ngantuk. Begitu buka HP tapi Quran itu baru buka itu sudah. Jadi pertanyaannya orangnya yang nggak mau baca Quran atau jangan-jangan Qurannya memang nggak mau dibaca oleh dia gitu loh. Karena tidak bahasa teknologi ini tidak kompatibel gitu loh. Qurannya suci, orangnya kotor, artinya Qurannya nggak mau dibaca, jangan-jangan bukan kita nggak mau baca. Nah, itu perlu kita renungkan ini. Nah, jadi tilawah itu harus ditarget itu, dan targetnya itu harus diumumkan di keluarga biar sama-sama mengevaluasi, ya kan? Nanti bapak sudah belum hari ini, sudah baca belum? Nah, kamu belum juga, bapak juga belum, jangan gitu. Kemudian apakah kita termasuk orang yang untung atau rugi dalam Ramadan ini kemarin yang lalu itu loh? Nah, dan seterusnya. Ya, ini waktunya nanti saya percepat ini ya. Jadi memahami puasa ya. Tadi kan memahami, yang kedua kan memahami.
keutamaannya, puasa itu perisai, ibadah milik Allah, puasa mempersempit jalan masuk setan, tadi sudah 2 kebahagiaan. Ada 2 kebahagiaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Untuk orang yang puasa, orang yang nggak puasa nggak dapat itu. Kebahagiaannya adalah ketika berbuka ya, atau Idul Fitri, dan yang kedua ketika nanti ketemu dengan Allah SWT. Jadi Idul Fitri itu juga ada orang yang senang Idul Fitri, karena bahkan biasanya banyak semua orang Islam yang mengaku Islam datang semuanya. Tapi kebahagiaannya beda. Orang yang Idul Fitri hanya sholat, hanya pakai baju baru, dengan orang yang selama sebulan puasa itu beda, gitu, ya kan? Kebahagiaan. Bebas mulut di sisi Allah, bebas bau mulut ya. Maksudnya bau mulut orang yang puasa itu seperti kasturi. Itu menurut Allah ya, bukan menurut manusia. Nanti gara-gara hadis ini nanti kemudian puasa terus nyebul, nih harum kan? Ya nggak harum, bau ya kan? Itu menurut Allah gitu ya kan, gitu. Dijanjikan pintu khusus masuk surga nanti, hukum-hukumnya, ada rukun, wajib, sunnah yang membatalkan dan seterusnya. Menjaga puasa nih, menunaikan sunnah-sunnahnya banyak sekali ya. Di sunnah-sunnah puasa itu ada mempercepat buka puasa, makan sahur. Sahur itu bukan nama makanan loh. Jadi sahur itu waktu sahur itu waktu yang utama. Kalau kita berdoa akan dikabulkan, kalau kita istighfar minta ampun diampuni, ya gitu ya. Nah, tapi di situ kita makan sahur, mengakhirkan sahur. Menjaga dari hal-hal yang merusak pahala dan hikmahnya. Nah, jadi itu tadi, sebagai hadis Rasul, banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena puasanya hanya menghindari dari makan minum. Matanya tidak ikut puasa, mulutnya tidak. Jadi mulai sekarang udah siap-siap nih. Mana sosial media yang mau dihentikan nih. Nah, pokoknya YouTube hentikan, pokoknya kan. Instagram hentikan. Kalau WA ya monggo lah, kalau mau masih komunikasi. Kalau enggak, sekarang ini dosa. Dulu itu waktu zaman saya waktu mau nonton itu kan harus pergi ke bioskop kemana gitu. Nah sekarang tontonannya yang mencari kita ya, gitu ya. Gara-gara kita subscribe itu kan terus mengejar kita terus itu kan. Nah ini kalau nggak disikapi nanti puasa kita kerjanya lihat hal-hal yang tidak baik. Ya. Baik, yang sunnah dalam puasa ini sahur dan mengakhirkannya, menyegerakan berbuka, memberi buka, doa ketika berbuka dengan kurma yang mengganggu urusan kita ini, marah dan emosi, ya kan? Di hadisnya kalau ada orang mengajak berantem itu katakanlah ini shaimun, saya sedang puasa. Nah, berdusta, nggak ada manfaatnya orang puasa kok berdusta, baik berdusta mulut maupun berdusta dengan perbuatan. Ini politisi ini berat ini puasa ini. Politisi yang biasanya mengumbar janji, janji terus janji ya, tidak jelas, gitu kan. Berkata keji, ya kan? Mendengar melihat yang buruk, makan minum berlebihan, nah ini menyanyiakan waktu. Ya. Nah ini saya katakan tadi betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar, dan betapa banyaknya orang yang sholat malam maksudnya tarawih tapi tidak mendapat apa selain hanya begadang saja. Menghias puasa, tadarus Al-Quran, sedekah, berbuka, sholat tarawih, berbanyak doa, i'tikaf. Ini masih jarang orang yang i'tikaf ya, apalagi pandemi. Nah, ini pandemi ini ya, kita dua Ramadan ya, 2 Ramadan itu kita dibatasi. Tidak boleh tarawih atau harus jaga jarak dan seterusnya ini. Tapi ketika sudah mulai normal ini, jadi saya lihat gini, ada fenomena ini. Ketika menghentikan orang supaya tidak ke masjid itu semangat sekali. Ketika menghentikan orang supaya jaga jarak, semangat sekali. Begitu sudah mulai normal, nggak ada rapat lagi untuk menyemangati orang yang ke masjid lagi, itu nggak ada rapat lagi nih, tamir ini. Jadi malah MUI itu sudah memberikan komisi fatwa itu, ketua bidang fatwa itu, Dr. Kiai Haji Asroniam sudah memberikan edaran. Ayo masjid lagi, ramaikan masjid lagi, resafnya rapatkan lagi. Nah, ini
Ini masih banyak ini, nggak tahu. Ya, apakah karena Jogja masih level 4 atau gimana, atau level 3 atau gimana, nampaknya itu tidak imbang antara menghentikan ke masjid dengan menyemangati ke masjid lagi ini. Nah, apalagi itikaf nih ya, dakwah dan tarbiyah ini harus coba kita masing-masing kita juga punya program kepada teman sejawat, tempat bekerja, tetangga itu lebih dekat untuk memberikan informasi tentang Islam yang benar dan seterusnya. Nah, umroh nih, monggo yang mau umroh sudah dibuka nih, silakan. Nostalgia umroh di dalam bulan Ramadan ini sama dengan pahalanya seperti menjalankan haji. Masya Allah. Saya alhamdulillah kemarin awal Desember diundang oleh Universitas Ummul Qura ya. Alhamdulillah beberapa hari itu masih ini, tapi sudah mulai normal gitu. Kerinduan luar biasa. Nah, sekarang ini benarkah tidur orang puasa adalah ibadah ini? Sering anak-anak muda ini. Oh, tidur. Loh, tidur kan ibadah, tidur orang puasa. Sikap itu. Ya itu ada hadisnya tapi lemah ya, tidak bisa dijadikan sandaran. Bertentangan dengan aktivitas Nabi itu bulan puasa berjihad, berperang gitu loh. Kan? Itu. Kondisi iman yang meningkat mestinya membuat amal soleh yang bertambah, ya kan? Ya. Kemudian mempertahankan Ramadan. Nah, ini tadi ada kan poin mempertahankan Ramadan, istiqomah selama Ramadan. Ya, itu dia. Jadi pulsanya itu naik, apa namanya istrinya? Mestinya naik gitu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 naik terus itu. Volume ibadahnya naik gitu. Kalau sudah 20 Ramadan naiknya drastis, itikaf gitu kan gitu. Terus naiknya lagi ketika Lailatul Qadar, naik lagi gitu. Yang terjadi malah menurun gitu kan. Tidak, mestinya meroket ya, meminjam istilah orang yang mengatakan ekonominya meroket. Ibadahnya meroket di bulan Ramadan nih. Nah, gitu. Nah, meroket terus gitu, istiqomah. Terus mengakhiri dengan baik, dan kemudian juga menunaikan sunnah Syawal, tetap semangat setelah Ramadan. Nah, ini ada pepatah, la takun ramdonian, itu. Jangan kau jadi orang yang Ramadonism. Nah, ini boleh istilahnya Ramadonism. Artinya apa? Ibadahnya hanya Ramadan, semangatnya hanya Ramadan. Itu seolah-olah syahadatnya itu terbatas. Jadi asyhadu alla ilaha illallah fi Ramadan. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah di Ramadan. Bukti, karena syahadat itu kan bukan hanya pengakuan, itu mengandung konsekuensi menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, Ramadannya semangat, berarti syahadatnya itu hanya berlaku pada Ramadan. Jadi out of date sudah, kalau sudah Ramadan itu syahadatnya sudah nggak berlaku lagi gitu, karena seolah-olah hanya Ramadan saja. Makanya bi'sal qaum, malah dikatakan bi'sal, bukan hadis sih, bukan pepatah saja. Bi'sal qaum, sejelek-jelek orang itu adalah apa? Orang yang beribadah hanya Ramadan, malah sejelek-jelek itu. Karena itu melecehkan syahadat itu sebetulnya. Nah, tidak terasa itu ya. Ya, walaupun mereka seperti itu memang tidak lepas dari tadi ada angin sepoi-poi dari surga begitu. Nah, baik, merindukan kembali. Jadi dalam hadis sebenarnya kalau orang itu tahu keutamaan Ramadan, mestinya berharap Ramadan itu setahun itu Ramadan semua. Ramadan semua. Seorang psikolog, saya lupa ya, dia konsultan di sebuah perusahaan di Semarang begitu. Itu direkturnya itu manajernya bukan orang Islam. Tapi dia bilang, Pak ini bisa nggak ya Ramadan ini tidak hanya sebulan gitu. Ternyata mereka melihat dampak positif gitu loh, dampak positif, bukan malah negatif gitu. Nah, Bapak sekalian, mentari di penghujung Ramadan. Nah, ini akankah terulang di tahun depan, kita nggak tahu, ya. Jadi kalau Rasulullah itu
kalau mau sholat itu kecuali sering mengatakan sawu sufufakum ya, diluruskan, dirapatkan, juga shollu sholatal muwaddi'. Sholatlah kau seperti sholatnya orang yang pamitan. Jadi nanti sebentar lagi kita sholat asar, itu anggap bahwa sholat asar itu sholat asar terakhir kita. Sholat terakhir kita itu sholat asar itu. Nah gitu. Maka kita analogkan Ramadan itu, kalau mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan itu. Jadi hari pertama Ramadan itu anggap itu puasa terakhir kita. Begitu hari kedua dan seterusnya. Sampai selesai Ramadan itu, wah ini terakhir Ramadan saya. Dan faktanya kan juga banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, apalagi COVID kemarin bulan Juni, Juli, Agustus, betapa banyak ya. Saudara sekira teman-teman yang meninggal mendadak, ribuan ulama itu, ada 900 ulama ya, yang terdeteksi para kiai itu yang meninggal pada COVID itu ya. Nah, jadi kalau insya Allah kita sampai pada Ramadan, anggaplah ini adalah Ramadan terakhir. Akankah terulang di tahun depan? Kita berdoa supaya disampaikan oleh Allah SWT kepada Ramadan-Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Demikian. Jadi ini terakhir, kun robbaniyan wala takun romdaniyan. Jadikanlah kau orang yang robbani. Robbani itulah ibadahkannya Rob, karena Allah. La takun romdaniyan, jangan kau beribadah karena Ramadan saja, bukan karena Rob. Gitu. Salah satu karena Rob itu Allah memberikan fasilitas Ramadan yang luar biasa. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Ini misalnya 1443 belum sempat diganti yang lalu ini. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, lebih banyak untuk didiskusikan atau ada pertanyaan. Pada Bapak Ibu hadirin, saya persilakan monggo bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun komentar boleh di chat, diketik lewat chat di Zoom, atau boleh juga mengangkat tangan untuk mengaktifkan mic-nya. Baik, Ustaz, saya mohon izin membacakan pertanyaan yang ada di chat-nya dari Mas Aris ini. Assalamualaikum Ustaz. Dia bertanya, adakah amalan atau cara khusus yang dilakukan di bulan Ramadan supaya rajin ke masjid, rajin ibadah ya, saat Ramadan itu bisa bertahan atau istiqomah. Ya, jadi bukan hanya bisa ibadah dan baik di Ramadan, bisa tetap istiqomah tadi di luar bulan Ramadan. Nah, kira-kira apa amalan atau cara yang khusus supaya tadi dikatakan bisa tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan itu? Ya. Baik. Terima kasih. Jadi kalau kita analogkan Ramadan itu program studi ya, kira-kira program studi, perkuliahan ya, program pembelajaran gitu ya. Dalam dunia pembelajaran itu ada input gitu ya, ada proses, ada output kan begitu. Saya kira kita orang-orang akademis ini paham sekali bagaimana output itu sangat bergantung pada input dan proses kan begitu, ya kan? Sangat bergantung pada input dan proses. Ya, kan? Dan ini Al-Quran itu memberikan satu paradigma bagaimana membangun peradaban, gitu ya. Peradaban la'allakum tattaqun itu modalnya adalah iman, gitu. Iman dan amal soleh, gitu. Ya kan? Iman ya ayyuhalladzina amanu, imannya, kutiba alaikumusiyam itu ibadahnya kan begitu, amal solehnya. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya apa? Bahwa ibadah itu tidak semata-mata ritual. Ibadah itu sebetulnya dibalik ritual, perintah Allah itu adalah proses membangun karakter. Membangun karakter. Ibarat pohon, itu iman itu adalah akar, kemudian batang pohon itu adalah ibadah-ibadah yang wajib, itu kemudian ada ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah macam-macam itu akar ranting ya. Kemudian ada sampai daun, bunga, buahnya adalah akhlak kan begitu. Buahnya akhlak. Jadi semua ibadah kita itu akhirnya tujuannya adalah membentuk akhlak. Sholat itu betapa banyak akhlak yang dibangun kan. Ada kedisiplinan, ada sensitivitas sosial, bahkan dalam sholat itu kita sebetulnya sedang diajari, sedang dibentuk karakter berpolitik, ya berpolitik.
Karena di situ sholat itu harus ada imamnya. Ya, tidak sembarang orang bisa jadi imam, kan begitu. Ya, yang terbaik. Dan setelah jadi imam juga tidak bekerja menjadi imam itu harus mendengarkan kritik dari makmum kalau salah bacaannya dan seterusnya, dan bahkan kritik self kritik begitu ya. Oh, dia kentut, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang bau. Nah, itu tidak pun melenggang, dia harus keluar dari imamnya. Nah, belakangnya meneruskan. Nah, jadi begitu. Jadi inputnya. Nah, jadi kalau inputnya itu rendah, imannya itu rendah, nah itu apalagi kemudian prosesnya juga sekenanya, ya bisa dibayangkan outputnya kayak apa. Sehingga para ulama, Rasulullah memberikan contoh kepada kita, umpamanya sebelum Ramadan sudah menyiapkan diri, tadi sudah saya singgung, dengan puasa, ya kan? Puasa. Rasulullah tidak pernah puasa sunnah sebanyak puasanya ketika bulan Sya'ban. Tadi sudah katakan juga, ibaratnya bulan Sya'ban, bulan Rajab itu menanam, menyemai, kemudian bulan Sya'ban itu mengairi, kemudian Ramadan itu buahnya. Nah, Ramadan sendiri itu di situ banyak sekali kan ya yang dilakukan ya, berdasarkan input iman itu kan, itu kemudian menjanjikan pahala-pahala dan kemudahan-kemudahan beribadah dari aspek nafsu dan seterusnya begitu. Kalau modalnya kuat, kemudian prosesnya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya insya Allah akan menghasilkan output yang baik. Jadi sulit juga dipaksakan. Kalau dasar imannya memang lemah dan tidak disiapkan, ya memang orang tidak pernah sholat berjamaah. Kita sering melihat ada orang pas lagi naik imannya selama ini tidak pernah sholat jamaah. Itu betapa dia repotnya itu menyesuaikan sholat jamaah itu. Dan akhirnya hanya sehari 2 hari sudah. Jadi gitu. Jadi kenapa terjadi ke masjid itu daya tahannya tidak lama, karena modal imannya itu lemah gitu. Maka ya kita ini semua kita merasa kurang iman kita. Maka inilah momentum itu. Momentum itu jangan dibuang, jangan dibiarkan begitu jalan. Ada doa ya, ini spesial ini, tip doa untuk supaya semangat masjid itu. Nih, kalau perlu dicatat nih, supaya tidak lupa itu. Doanya Allahumma paksa gitu. Ya udah itu aja. Doanya Allahumma paksa gitu, udah itu aja. Jadi meyakini bahwa pertama itu meyakini bahwa semua amal yang diperintahkan itu untuk kita, itu bukan untuk Allah, bukan manfaat pada kita. Nah, kalau sudah meyakini itu, paksa aja gitu. Ya, Allahumma paksa itu. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan merasakan. Awalnya berat, tapi ya lama-lama kita akan merasakan. Seperti orang itu kalau pas habis bekerja keras, semuanya mencangkul apa-apa, keringatnya banyak gitu, masuk ke ruang AC, itu nggak segera akan merasakan nyaman, ya kan? Perlu waktu merasanya nyaman gitu. Orang ibadah begitu juga, gitu kan? Jadi berat terus, paksa, ya. Nanti lama-lama kita akan menikmati. Lama-lama kita akan ketagihan, gitu loh, kan ketagihan. Nah itu yang kalau sampai ke tingkat ketagihan, nah itu mau dihalang-halangi, mau hujan pun, walaupun hujan itu boleh tidak ke masjid, umumnya. Tapi kalau sudah merasakan nikmatnya, ada sesuatu yang hilang, itu akhirnya ke masjid juga. Kira-kira begitulah saudara praktisnya. Oke, Ustaz. Pada Mas Aris ada ingin disampaikan atau mungkin tanggapan baliknya? Silakan ya, Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih sekali Pak Ustadz atas jawabannya. Pada intinya mungkin dapat saya simpulkan sendiri untuk diri saya bahwa
sesuatu di bulan Ramadan yang rutinitas itu harus dipaksakan secara rutin apapun keadaannya di bulan Syawal, sehingga akan menjadi kebiasaan yang baik untuk diri kita sendiri setelah di bulan Syawal dan seterusnya. Begitu ya Pak Ustaz? Iya. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam. Kalau perlu saya tambah, jangan beri peluang hari 1 Syawal tidak ke masjid. Jangan beri peluang. Ya, itu kan. Jadi kalau sudah pokoknya zuhur sudah tidak ke masjid, itu sudah memberikan toleransi, ya kan? Itu nanti merembet ke asarnya, ke maghribnya, ke isyanya, terus besok lagi alasan lagi begitu. Jadi tadi yang terakhir saya sampaikan itu kun robbaniyan wala takun romdoniyan. Jadilah orang yang robbani, ibadahnya karena Rob, karena Allah, bukan karena Ramadan. Kalau karena Ramadan selesai ibadahnya. Tapi karena Rob itu yuhyi wa yumit, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, hayyul qayyum, dan yang hidup, yang kekal. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Saya membacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Pak Dekan ini, Pak Fuad Nasori. Ustaz, mohon best practice dari umat Islam di negara Arab selain yang sudah tadi disebutkan Ustaz, ya. Tentang orang Sudah yang beramal makanan di meja di depan mereka. Maksud saya best practice untuk mengisi Ramadan, ya. Bagaimana kita juga punya program mengisi Ramadan ini supaya memang jadi berkualitas, ya, amal ibadah kita sama bulan Ramadan. Ya, iya itu tadi satu ya. Kemudian ada juga yang fenomena-fenomena yang spesifik, ya. Ada satu negara dengan negara yang lain, satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Di Indonesia pun juga variasi, ya. Bagaimana orang menyambut Ramadan, menyiapkan Ramadan. Kadang-kadang ada yang sesuai dengan tuntunan, ada yang tidak. Mohon maaf, umpamanya bulan Syaban ini banyak ritual-ritual, ya, mendoakan orang yang sudah meninggal, ya silakan saja. Tapi yang jelas ada sunnahnya nggak dilakukan. Puasa nggak dilakukan. Saya kemarin itu jalan-jalan dari Semarang itu Boyolali, terus di satu masjid di Klaten itu saya sholat maghrib itu. Ternyata habis maghrib itu orang pada buka puasa. Puasa apa? Puasa Syaban ternyata. Jadi dia membuat tradisi bareng-bareng itu puasa Syaban, buka puasa bersama. Jadi di beberapa negara, umumnya kalau tadi di Sudan itu terkait dengan buka puasa, memberikan buka puasa itu, ini memang merata, ya. Kemudian ada yang tarawihnya gitu, ya. Jadi ada juga orang yang kalau sudah bulan Ramadan itu mencari masjid, ya. Masjid bukan masjid yang tercepat, ya. Bukan masjid yang tercepat tarawihnya. Ada yang sudah 23 tapi berapa menit, ya? 3 menit atau 7 menit itu, ya? Bukan itu. Jadi cari masjid yang setiap malam itu satu juz. Ya, 1 juz, dan yang bacaannya bagus gitu, ya. Bahkan ada yang satu malam itu 1 Al-Qur'an. Ya, itu Al-Qur'an. Bahkan di Indonesia sudah mulai ada itu, di mana itu namanya, Jawa Timur itu. Saudara-saudara kita yang Temboro ya. Di Temboro itu ada yang itu satu malam itu satu Al-Qur'an itu selesai gitu. Nah, itu di masjid itu juga ada. Tidak ada teman, ya, bukan saya, tapi ada teman yang tarawih begitu, nyari masjid juga yang baik. Dan ada orang tua kemudian ini satu khatam satu malam gitu. Yang muda yang mencari-cari sambil pengalaman sana ini sudah kecapean gitu. Ini sudah juga punya dalam hatinya, waduh, orang tua ini ikut sholat yang seperti ini. Ternyata malah yang tua itu malah yang bisa mengikuti seluruh tarawih yang 30 juz itu, yang muda malah keteteran gitu. Jadi ini tadi kembali kepada semangat dan juga imaniah kita. Jadi memang ada yang mencari. Ada lagi namanya kalau di Mekah, ya, mungkin ada yang pernah Ramadan di Mekah itu indah sekali itu. Jadi orang-orang
muhsinin ya, orang-orang dermawan itu mau menggelar tikar ya, menjelang Ramadan menggelar tikar, sudah menyiapkan dari kurmanya, dari makanannya semuanya itu, dan membawa keluarga dan orang-orang itu supaya tanda petik itu jadi calo gitu. Jadi kalau dulu kalau di terminal itu kernet gitu ya, ayo ke sini, nanti yang sana juga gitu, ayo sini, begitu, berebut jamaah gitu, berebut jamaah untuk mau di hidangan yang telah disiapkan oleh keluarganya itu. Nah, itu beberapa ini ya, praktis di beberapa negara yang saya lihat, saya kira. Nah, kita monggo lah, yang penting kita ini peluang, itu momentum. Nah, kalau umpamanya saya yakin kalau umpamanya kalau di masjid kan sudah biasa ya, ada di jadwal untuk iftar Ramadan. Tapi kita mestinya nggak puas ya hanya diberi sekali gitu. Jadi kita coba di depan rumah kita atau di mana gitu ditaruh atau dikirim ke tempat-tempat anak yatim piatu, bagian dari program kita itu, saya kira akan sangat baik sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, syukur. Baik, pada Pak Ahwat, ada yang mungkin ingin langsung ditanggapi, siapa nggih, Pak Ahwat, dari tanggapan dari Ustadz tadi. Yang ini yang saya tanyakan, yang saya tuliskan di chat itu ya. Oh, oke. Baik. Oh, yang ini. Saya. Jadi Ustadz, kalau salah satu ayat yang sering dibaca adalah kalau sahur Ramadan ya, yang akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi orang itu berpuasa itu agar menjadi bertakwa. Yang definisi tentang takwa selama ini sudah saya dengarkan, tapi saya ingin mendapatkan penjelasan dari Ustadz tentang kira-kira yang Allah inginkan dari kita itu dengan berpuasa untuk menjadi takwa. Nah, takwa itu sendiri itu. Jadi mohon dijelaskan. Mungkin kalau kita akan menilai diri sendiri atau mengevaluasi keberhasilan kita berpuasa, kira-kira apa indikator yang bisa kita lihat bahwa kita akhirnya berhasil menjadi bertakwa ya setelah dari Ramadan itu, puasa Ramadan dan puasa-puasanya dan ibadah yang lain kita jalani. Jadi mohon penjelasan tentang takwa, tentang ciri-ciri orang bertakwa dan orang-orang yang tidak berhasil bertakwa setelah menjalani Ramadan. Makasih, Ustaz. Ya. Baik. Memang yang biasa standar itu ya, kalau takwa itu imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Jadi, tapi tentang makna takwa ya kan, itu banyak orang membahas itu ya, banyak sekali membahas tentang ekspresi dari ketakwaan dan seterusnya begitu. Salah satunya itu disampaikan oleh Umar ya, Umar bin Khattab, ketika ditanya takwa itu di mana sih? Nah, itu yang lebih konkret lah begitu ya, lebih konkret. Kalau menjalankan perintah Allah, larangannya itu ya jelas, tapi begitu luasnya ya. Kalau pada personal itu kira-kira seperti apa itu ya. Nah itu, kalau jawabannya itu, apakah kamu pernah berjalan di jalan yang penuh duri? Jalan penuh duri. Itu jalan kaki ya, kalau jalan pakai traktor nggak masalah. Jalan kaki di suatu jalan yang penuh dengan duri. Ya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Penuh kehati-hatian. Itulah takwa katanya. Itulah takwa. Nah, itu. Jadi perilaku takwa itulah perilaku yang penuh dengan kehati-hatian. Seperti orang yang berjalan di atas duri. Ya. Itu namanya seperti itu. Nah, juga Rasulullah menjawab menggambarkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Jadi takwa itu urusan ini, kemudian yang keluar itu ekspresi dari ketakwaan. Umpamanya
digambarkan juga oleh Rasulullah SAW. Ini juga bisa menjadi indikator ya. Kita sajalah secara pribadi tidak bisa melihat indikator orang lain kan begitu. Tapi Rasulullah memberikan satu indikator, takwa itu di dalam hati. Tapi Rasulullah memberikan satu gambaran. Gambarannya begini, idza ra'aita ar-rajula yu'awidul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kau lihat ada orang laki-laki, ini memang laki-laki nih, hadis laki-laki. Kalau kau lihat orang laki-laki senantiasa ke masjid, maka saksikan bahwa dia punya iman. Jadi iman itu, iman yang ada dalam hati itu akan tercermin dalam perilaku, yaitu ketakwaan itu. Jadi kalau makanya tadi disebutkan puasa, kenapa la'allakum tattaqun? Karena puasa itu puasa dan tidak puasa, hakikatnya kita tidak ada yang tahu. Yang tahu ya hanya Allah dan kita sendiri kan, hati kita sendiri. Kita diajari selama 30 hari. Nah, saya kira saya lupa mungkin Pak Dr. Fuad mungkin malah punya ini, ada teori-teori itu bagaimana mendidik secara psikologi supaya orang itu bisa menjalankan suatu kebiasaan supaya bisa kesinambungan itu ada berapa hari, berapa kali gitu kan. Karena kalau nggak salah 20 hari itu berapa? Ini sebulan. Sebulan. Ya kan? Ya, sebulan. Ya, sebulan itu. Hari, gitu. Ya, nanti bisa diceritakan. Jadi umpamanya gini, jadi ibadah yang baik itu kayak apa sih? Ibadah yang baik, ya gitu. Ibadah yang baik itu adalah yang dibilang dalam hadis al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ibadah yang baik adalah ibadah yang kau itu ketika beribadah itu seolah-olah melihat Allah. Kalau itu belum sampai, rasakan bahwa Allah senantiasa melihat kita. Jadi sholat maunya 5 menit, itu yang ideal itu senantiasa kita merasa senantiasa dilihat oleh Allah. Nah, puasa berapa jam itu coba? Berapa jam itu? Dari mulai fajar sampai terbit matahari, ada yang 9 jam, ada yang 12 jam, ada yang. Nah, itu idealnya selama puasa itu kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Caranya dengan berbagai macam ibadah. Ya kan? Caranya dengan baca Al-Qur'an, ingat kepada Allah. Ya kan? Harus melihat kepada Allah. Terus infak yang itu selama 1 bulan. Kalau itu betul-betul dilaksanakan, wah itu luar biasa. Hasilnya adalah perilaku itu. Jangankan apa namanya sesuatu yang haram, yang halal pun penuh kehati-hatian. Kalau orang bertakwa ini kan begitulah dalam lebih konkretnya. Wallahu a'lam. Mungkin bisa dijelaskan Pak Fuad itu yang tadi bagaimana teori apa itu saya pernah mendengar itu. Teori habit ya Pak Fuad. Ya, atau repetisi gitu ya. Oh ya. Repetisi pengulangan. Pengulangan ya. Iya, baik, alhamdulillah. Masih ada lagi Pak Fuad? Saya ada cukup, Mas. Baik. Baik. Baik Bapak Ibu, monggo bagi yang ingin ada masih disampaikan untuk bisa di-chat atau boleh langsung diaktifkan mic-nya. Nah, ada beberapa hal mungkin yang juga perlu saya tanyakan Ustaz sambil menunggu juga dari hadirin di sini. Ada satu hadis yang saya itu bukan menggelitik tapi menjadi satu dalam kutip seolah menjadi satu ancaman. Karena mohon penjelasan pada Ustaz Tulus tidak memaknai hadis tersebut. Karena Nabi menyampaikan man adraka syahrul Ramadan, siapa yang bertemu bulan Ramadan walam yaghfirlahu dan belum diampuni ketika bertemu Ramadan, maka kemudian di situ hadisnya disebutkan pada kholanar, maka dia akan masuk neraka untuk bilang. Nah, sebenarnya bagaimana memahami atau memaknai dari hadis tersebut? Orang bertemu Ramadan kemudian tidak diampuni, ya kemudian dia masuk neraka. Nah, bagaimana kemudian pada kata tidak diampuni itu kemudian sampai seterusnya tadi. Nah, mohon penjelasan pada Ustaz terus. Ya. Nah, jadi ini kan apa namanya sudah janji dari Rasulullah SAW yang sudah disampaikan tadi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa yang berpuasa karena Allah, ya, karena iman dan karena mengharap ridha Allah, maka apa namanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Itu kan janji ya, janji Allah gitu. Jadi kita harus apa namanya, meyakini bahwa janji itu ya akan dilakukan, akan terjadi, akan diberikan oleh Allah pada umatnya, pada umatnya yang menjalankan puasa. Jadi kemudian kalau ada orang kok puasa, nah itu kok tidak diampuni dosanya, ini kan ada masalah di sini. Ada janji kalau puasa berdasarkan iman mengharapkan ridho Allah kan diampuni dosanya. Tapi ini puasa tidak diampuni. Jadi berarti ini ada sesuatu yang tidak beres. Yang tidak beresnya bukan Allah tidak memenuhi janjinya, tapi jadi puasanya tidak karena imanan, tidak hanya ikhtisaban, gitu. Atau puasanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kan begitu. Jadi, nah itu tentu menjadi orang yang rugi sekali. Seperti tadi yang saya ulang-ulang tadi, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, itu memang ada hadis itu ya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Suatu saat Nabi itu naik ke mimbar, kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan amin, amin, amin. Gitu. Kemudian dia mengatakan telah datang kepada saya Jibril dan berkata, wahai Muhammad, barang siapa yang menemukan atau membersamai dengan salah satu kedua orang tuanya, kemudian man adraka ahada walidayhi famata fadakhalan nar. Ya, kemudian dia masuk neraka dan kemudian dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi orang yang masih dapat orang tua, masih bersama dengan orang tua kok tidak menjadikan dia masuk surga gitu loh. Dan ini peluang besar itu loh. Peluang besar. Nah, gitu. Kemudian itu tadi yang disampaikan oleh Pak Haris tadi. Rasulullah juga mengatakan amin juga. Kenapa amin? Karena dikatakan wahai Muhammad, barang siapa yang bertemu Ramadan kemudian mati, kemudian dia tidak diampuni, artinya dia masuk neraka. Ya, itu menggambarkan orang sangat rugi sekali. Ini ada peluang diampuni kok tidak diampuni. Artinya tidak memanfaatkan peluang itu. Kira-kira begitulah. Baik, Ustaz. Jadi apa yang saya tangkap ini artinya sebenarnya itu sudah banyak diskon ya, dibuka di bulan Ramadan, pintunya diperlebar untuk kebaikan, untuk pintu keburukan dipersempit. Nah, terus kok sampai nggak dapat ampunan, berarti dalam bahasa saya apakah betul itu berarti salahmu sendiri gitu ya. Sudah kemudian kok tetap saja tidak diambil. Kayak itu satu kerugian yang amat besar. Baik. Jadi untuk menyambungkan itu, Ustaz, tadi ada persiapan memang afdolnya di bulan-bulan mulai sejak kemarin Rajab saat ini kita sudah melatih untuk berpuasa. Nah, selain itu apa, Ustaz? Kira-kira untuk melengkapi, kita masih punya sekian hari menuju bulan Ramadan ini, supaya kita ini lebih punya kesiapan untuk bertemu Ramadan, sehingga begitu masuk kita tidak lagi perlu barangkali ya, saya banyak bertanya, belum tahu ini harusnya seperti apa, dan seterusnya. Persiapan apa untuk bisa melengkapi itu? Ya, ini pertanyaan penting sekali ya. Kita ini umumnya sebagai seorang dosen ya, akademisi ini, mau ngajar itu persiapannya luar biasa ya. Membaca, membuat PowerPoint, itu kan, terus membuat evaluasi begitu ya, kan. Apalagi kalau punya jabatan, gitu, prodi atau dekan atau rektor itu lebih lagi itu rencananya negara buat rancangan begitu, ada
rancangannya, rencananya, terus petunjuknya, terus evaluasinya. Semua itu seperti itu. Kadang-kadang kecuali ibadah kita nggak pakai perencanaan ya kadang-kadang. Ibadah udah ada. Ramadan datang aja, udah jalan aja. Evaluasi nggak ada. Hasil Ramadan nggak tahu, gitu kan itu. Jadi ini penting sekali. Jadi kita diajarkan untuk tadi sinyal-sinyal sudah ada, tapi beberapa hal yang mungkin perlu kita persiapkan. Ilmu ya hari ini, insya Allah sebagian dari ilmu. Kemudian mentalitas rohaniah kita juga perlu disiapkan, gitu ya. Makanya salah satunya puasa itu adalah rohaniah kita. Bulan Sya'ban ini ya sudah mulai menyiapkan, meningkatkan ya kualitas iman kita. Kemudian program, ya program ini sering kita tidak terprogram itu, ya hanya ada yang bayang-bayang itu. Tadi maunya program tilawatul Quran, ya kan? Itu perlu diprogramkan dan ditulis, kalau perlu membuat MOU dengan istri, dengan anak gitu. Ayo tanda tangan ya. Ibu mau berapa, anak berapa, tanda tangan nih kalau perlu gitu. Kalau tidak disepakati gitu. Nah, itu. Jadi nanti satu dengan lain mengevaluasi, ya kan? Ikut kajian di mana, pokoknya kan gitu kalau sudah memungkinkan. Itikaf tidak itikaf. Terus juga berapa infak kita yang kita siapkan Ramadan ini. Tanpa kita siapkan sekarang itu nggak ada evaluasi. Keluar-keluar begitu saja, tapi nggak ada evaluasi. Tapi kalau evaluasi semuanya, karena tahun lalu sudah 3 juta, tahun ini 5 juta, ya, gitu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi dengan itu ada evaluasi. Mau kemana kita bagikan? Ayo, mau iftar sekian, mau untuk apa namanya yatim sekian, kita bawa ke panti sekian, pokoknya kan begitu, ya kan? Nah, termasuk pokoknya juga pakaian kita kan numpuk-numpuk nih, kan? Di bahan saja belum dijahit sudah dapat lagi kan gitu kan? Nah ini Ramadan kalau perlu bersih-bersih lah, syukur yang baru lah, kalau tidak yang baru kan banyak juga yang mau lah ya, yang apa namanya masih layak pakai begitu. Nah, pokoknya gitu. Jadi di program berapa baca buku nih, baca buku agama lah ya, baca buku agama, gitu. Baca buku agama tadi, terus apa namanya infak gitu. Kalau mungkin malah kalau di negara Arab itu malah ini silaturahmi itu malah ramenya malah kalau di Mesir namanya malah di bulan Ramadan gitu loh. Jadi kalau bulan Syawal sepi nggak ada, ya, Ramadan itu malah sambil membawa oleh-oleh, ketemu kakek, nenek, ibu, bapak, saudara, dan seterusnya. Pokoknya begitu. Jadi diprogramkan. Terus buat evaluasi pekanan, ya kan? Pekanan, dan seterusnya. Kemudian nanti di akhir bulan itu seperti apa? Bandingkan dengan tahun lalu seperti apa kan gitu. Nah, jadi ini kadang-kadang kita begitu, semua kita itu pakai perencanaan, pakai strategi, pakai evaluasi. Kalau ibadah nggak ada, Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebentar. Baik, jadi memang perlu kita menyiapkan sejak awal ya, dari mulai planning rencananya, maksud tadi juga monitor ketika sudah berjalan dan evaluasi. Jadi sebelum dihisap kita menimbang-nimbang begitu Ustaz ya. Kira-kira sudah sejauh mana kita punya perencanaan dilaksanakan. Baik, alhamdulillah, mungkin ini yang juga perlu kita bisa eksekusi Bapak Ibu sekalian dan kita hadirin untuk senantiasa memang punya program, dan itu jangan hanya sendiri tapi perlu ada teman yang menyepakati untuk sebagai pengingat. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian, kita masih kira waktu barangkali 3 menit ya, sebelum nanti kita akhiri. Kalau masih ada saya silakan. Ini sambil menuat saya nyari batu itu saat mau habis soalnya laptopnya sebentar. Ya, baik, alhamdulillah. Tampaknya sudah cukup jelas nih Ustaz sekalian. Mungkin sebagai
kata terakhir untuk menyimpulkan dari apa yang sudah tadi disampaikan. Terus bisa memberikan closing statement. Baik. Jadi Ramadan ini adalah momentum ya. Khususnya momentum bagi kita yang merasa selama ini kita banyak ketertinggalan spiritual. Nah, ini adalah saat-saat kita untuk mengejar ketertinggalan spiritual. Allah menyediakan luar biasa. Jadi sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak tahu kalau tahun ini kita bisa ketemu dengan Ramadan, kita tidak tahu apakah tahun depan itu bisa ketemu kembali. Mari bersama-sama kita lakukan seoptimal mungkin, ya. Sangat serius ini harus seperti orang ini kita yang biasa masak pakai minyak goreng kan, sekarang pokoknya sulit, minyak goreng mahal gitu kan. Kalau dapat minyak goreng murah itu kan berebut gitu kan. Nah, ini diberi peluang oleh Allah SWT luar biasa, ya, luar biasa. Dan satu momentum yang sangat baik sekali, momentum kembali kepada Quran. Saya sering mengatakan Ramadan adalah menormalisasikan kehidupan kita. Mari kita manfaatkan untuk menormalisasi kehidupan kita sehingga nanti bulan-bulan setelahnya ada dampak lah sedikit banyaknya terhadap kita dari suasana Ramadan yang telah menjadikan kita menjadi lebih normal daripada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, setelah tulus atas tausiah hari ini. Mudah-mudahan jadi satu pengingat kita dan sekaligus persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Nah, terakhir sekali Ustaz, kami mohon untuk bisa memimpin doa sebagai akhir kita, khususnya mendoakan kebaikan untuk para hadirin dan juga pada umumnya seluruh warga Sivitas Akademik Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Monggo, kami silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dan kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ni'mahu wa yukaffina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, betapa banyak Kau telah memberikan nikmat kepada kami, ya Allah, kemanusiaan, iman, Islam, nikmat mata, telinga, tangan, kaki, hati, dan banyak sekali nikmat yang tidak bisa kami hitung. Ya Allah, kami tahu persis, ya Allah, bahwa nikmat-nikmat itu mestinya kami gunakan untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Mestinya nikmat-nikmat itu kami gunakan untuk senantiasa beribadah kepadamu, ya Allah. Tapi kami mengakui, ya Allah, betapa banyak justru nikmat-nikmat-Mu kami gunakan untuk durhaka kepadamu. Tidak terhitung kami telah durhaka dengan mata kami, dengan mulut kami, dengan telinga kami, dengan tangan kami, dengan hati kami, ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi, ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah susah payah mengandung kami, melahirkan kami, mengasihi kami ketika kecil, membiayai, dan seterusnya, ya Allah. Kami tidak bisa membalas mereka, ya Allah. Engkau lah yang bisa membalas mereka, ya Allah. Ya Allah, orang-orang tua kami yang masih hidup, berikan kepada mereka istiqomah, ya Allah. Berikan kepada mereka husnul khotimah, ya Allah. Orang-orang tua kami yang telah Kau panggil lebih dahulu, ya Allah. Ampunilah semua dosa mereka, ya Allah. Ampunilah semua dosa mereka, ya Allah. Terimalah semua amal mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka menjadi taman surga, ya Allah. Bangkitkanlah mereka di hari kiamat bersama para siddiqin, para syuhada, para salihin, para rusul, para anbiya, ya Allah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa al-'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, kami yang sedang mengkaji agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami, ya Allah, kesehatan tubuh kami, ya Allah, keberkahan rezeki kami, berilah kami rezeki yang thayyib, yang banyak, yang berkah, ya Allah. Berikan kepada kami, ya Allah, kemampuan untuk tobat sebelum ajal menyebut kami, ya Allah. Berilah kasih sayang kami kepada kami ketika kami menghadapi kematian, ya Allah. Mudahkanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut, ya, menghadapi sakaratul maut. Mudahkanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut. Ya. Selamatkanlah kami dari api neraka, ya Allah. Selamatkan kami dari api neraka, Allah.
Allahumma ja'alna wa awladina wa talamidana min ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli khair. Jadikanlah kami, keluarga kami, murid-murid kami menjadi orang-orang yang baik ya Allah, saleh dan istiqamah ya Allah. Jangan jadikan kami dan mereka orang-orang yang durhaka kepada-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abisun pada Ustaz Tulus atas kehadirannya, juga atas banyak bagi tausiah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi amat kebaikan dan jadi awal catat bagi kita untuk sebagai amat persiapan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah dan disampaikan umur kita, tentu saja sampai bulan Ramadan pada tahun ini. Matur semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita tutup, sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun sekali lagi pada Ustaz Tulus dan pada Bapak Ibu sekalian yang hadir. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustaz Tulus. Matur. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, kami tutup ya. Matur suwun.